Proses perceraian antara Nita Thalia dan Nurdin Ruditya semakin memanas setelah Nita Thalia menggugat cerai Nurdin Ruditya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Riak-riak konflik di antara keduanya semakin mendalam. Nurdin Ruditya pun melakukan konferensi pers untuk membantah semua kabar yang beredar. Salah satu kabar yang beredar adalah salah satu komentar adik angkat Nita Thalia, Seni Amalia, di media sosial, di mana Nurdin Ruditya dituliskan memberikan nafkah kepada Atin, istri pertamanya, dengan menggunakan uang dari hasil kerja keras Nita Thalia. Lalu, seperti apa bantahan keras dari Nurdin Ruditya dan juga Atin, istri pertamanya? Selain membantah telah memberikan nafkah kepada istri pertamanya dari hasil kerja keras Nita Thalia, Nurdin Ruditya pun kembali menjelaskan secara detail dan gamblang bagaimana proses pemotongan 40% hasil kerja keras Nita Thalia oleh pihak manajemen. Lalu, seperti apa penjelasan detailnya dari Nurdin Ruditya? Dan di segmen terakhir, bisa kita saksikan bagaimana Nurdin Ruditya menjelaskan bantahan bahwa dirinya melarang Nita Thalia untuk berteman. Seperti apa penjelasan dari pihak Nurdin Ruditya? Kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian antara Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya semakin hari semakin memanas. Kedua belah pihak mengeluarkan pernyataannya dengan sudut pandang masing-masing. Dan kabar terkini adalah reaksi dari Nurdin Ruditya tentang postingan yang mengatakan jika Nurdin Ruditya memberikan nafkah kepada istri pertamanya dari uang kerja keras Nita Thalia. Mendengar kabar tersebut, Nurdin Ruditya pun dengan tegas membantah kabar itu. Menurutnya, dirinya menafkahi Atin, istri pertamanya, merupakan hasil dari kerja keras dan usahanya sendiri, bukan dari hasil kerja keras Nita Thalia. Saya ini kebetulan di samping punya usaha sendiri, ya saya kerja juga, ya di kantor konsultan. Jadi saya itu udah memisah-misahkan, ya. Saya semua pengeluaran rumah itu dicatat, detail apapun saya catat. Mana biaya rumah, mana biaya keperluan mana keperluannya Teh Nita, mana keperluannya istri saya. Jadi tidak ada satu rupiah pun, ya, yang saya jelasin, tidak ada satu rupiah pun uang keringatnya Teh Nita yang saya kasih makan ke istri saya. Kecuali gini ya, kecuali yang saya lihat, karena kebetulan istri saya itu berdua kan akrab. Jadi kalau ulang tahun itu Teh Nita suka beliin sesuatu, itu ya saya kan, karena saya melihat. Atau Teh Nita lagi bikin acara apa, istri saya yang pertama masak, karena istri saya pertama hobi masak, dia kirimin makanan. Itu ya, tapi kalau untuk hidup atau nafkah istri saya yang pertama ngambil dari dari Teh Nita, itu tidak benar. Selain bantahan dari Nurdin Ruditya, bantahan keras juga datang dari Atin, istri pertama Nurdin Ruditya. Menurut Atin, kabar yang beredar yang mengatakan jika dirinya mendapat nafkah dari suaminya yang berasal dari uang kerja keras Nita Thalia merupakan sebuah pendapat yang keliru dan tidak benar. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh dirinya adalah sebagai pembunuhan karakter. Bukan hanya kepada dirinya saja, melainkan juga pembunuhan karakter kepada suami, anak-anaknya, dan juga kepada keluarga besarnya. Kalau untuk komentar yang adiknya itu jujur saya sakit hati sekali. Ya. Yang mana tuh Bu? Yang duitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bini pertamanya. Itu yang sangat memukul perasaan. Itu yang membuat sakit hati, merusak harga diri, kehormatan keluarga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan
bukan siapa-siapa gitu. Terus kalau untuk dari kita sendiri mungkin ya kalau ini betul-betul apa ya, pembunuhan karakter ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya juga. terkait yang mana tuh Bu? Yang di storiesnya? Ini apa statement dari Tanita ya? Yang intinya apa? Oke, jadi saya bacakan bahwa Tanita Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur, Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri. Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya, hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya, apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Tanita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Tanita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya, jadi saya pikir rekan-rekan juga paham, ya, terkait masalah ini. Dan sekarang direkonfirm sama ibu, ternyata ini semua tidak benar. Karena Tanita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Selain tidak terima dengan postingan yang beredar di media sosial, Atin juga mengatakan jika dirinya keberatan dengan komentar adik angkat Nita Thalia, Shenny Amalia. Mengingat pernyataannya di media sosial yang dirasakan sudah sangat merugikan nama baik keluarga besarnya, maka Atin menuntut kepada Shenny Amalia untuk meminta maaf. Jika dalam hitungan waktu yang sudah ditentukan tidak ada pernyataan maaf dari Shenny Amalia, maka pihak Atin mengakui tidak akan segan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Oke Cumi Lovers, setelah tadi kita sudah lihat bagaimana bantahan dari Nurdin Ruditya dan Atin, maka di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana pihak Nurdin Ruditya menjawab dan mengklarifikasi tentang pemotongan hasil kerja keras Nita Thalia sebesar 40%. Saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang ditulis oleh Tanita di IG itu adalah tidak benar. Dan apapun itu, biarkanlah itu urusan Pak Rudi dengan Tanita. Saya minta kepada netizen atau khususnya Shenny Amalia, jangan ikut campur. Ya, kami tidak segan-segan melaporkan Anda karena itu patut diduga telah melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan sanksi pidananya jelas 4 tahun. Dendanya 750 juta. Jadi jangan main-main lah ya. Ini adalah negara hukum, tujuan hukum. Mungkin rekan-rekan juga tahu, yang pertama adalah keadilan. Jadi ini tidak adil. Ada kata-kata seperti ini, komentar-komentar yang tidak jelas, tidak adil bagi kehormatan klien saya. Jadi disampaikan, ini adalah merupakan karakter assassin, pembunuhan karakter terhadap klien saya dan keluarganya. Oke? Ini somasi terbuka nih Bang? Ini somasi terbuka. Ini somasi terbuka yang kedua. Ya, yang kedua ini buat Shenny Amalia nih. Ada batas waktu? Sampai sore saya tunggu. Sore tidak ada minta maaf. Kita akan laporkan ke Mabes Polri nanti. Nah, kita akan buat laporan di Mabes Polri. Meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Tanita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Lalu seperti apa kronologis sebenarnya? Mari kita saksikan di segmen berikutnya, hanya di Cumi Camp In-Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Setelah tadi kita sudah saksikan bagaimana bantahan dari Nurdin Ruditya dan Atin bahwa mereka tidak menggunakan uang hasil kerja keras Nita Thalia, maka di segmen ini kita akan mendengarkan klarifikasi Nurdin Ruditya bagaimana dengan jelas kronologis pemotongan 40% dari manajemen. Nurdin pun menjelaskan jika pemotongan sebesar 40% dari pihak manajemen berlangsung di awal-awal ketika Nita Thalia masuk ke dalam manajemen. Hingga pada akhirnya Nurdin Ruditya pun menjelaskan bahwa di tahun-tahun terakhir manajemen tidak lagi memotong sepeser pun dari uang kerja keras Nita Thalia. Nah, beliau ingin menerangkan bahwa perkara yang sedang dialami beliau ini, case yang dialami beliau ini tidak seperti apa yang dituduhkan oleh pihak lawan kami. Dalam hal ini suaminya beliau, si Pak Nurdin. Nah, beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu karena butuh gaya hidup, biaya artis yang makin meningkat, itu tidak dibenarkan seperti itu. Justru selama menikah dari umur 18 tahun, dari tahun 2007 ya, dia menikah sampai dengan sekarang beliau dalam tekanan. Dalam tekanan artinya apa? Beliau merasa hak-hak dia sebagai istri dikriminalisasi. Segala sesuatu hasil dia menyanyi, beriklan atau endorse apapun itu harus masuk ke manajemennya suami. Nah, sedangkan beliau sebagai istri hanya sebagai orang yang kayak pekerja, kan kasihan sekali gitu loh maksudnya. Jadi sampai setiap manajemen selama 15 tahun 40% dipotong, terus belum yang lain-lainnya, pengeluaran anak sakit, dia melahirkan, terus dari hal-hal lainnya juga harus dimasukkan dalam biaya. Apakah seperti ini sebagai seorang suami? Ini saya hanya menyampaikan atas perintah klien kami. Ibu Nita sendiri yang menyampaikan hal seperti ini. Sebelumnya saya mau ngejelasin dulu ini ya. Sebetulnya nih permasalahan ini adalah masalah internal saya. Jadi harusnya ini tidak dibawa keluar lah gitu ya. Hanya karena udah bolanya menggelinding seperti ini, akhirnya saya harus bicara, harus meluruskan kata-kata atau statement pengacaranya yang menurut saya itu semuanya tidak benar. Jadi saya perlu jelasin dulu bahwa saya nikah dengan Nita Thalia itu tahun 2000. Pada saat itu Nita belum jadi artis. Jadi dia masuk ke rumah tangga saya itu, saya buatkan manajemen, label, dan mungkin teman-teman udah tahu lah. Jadi yang di label saya itu bukan hanya Nita Thalia, ya. Jadi ada beberapa artis yang lain. Terus perihal yang barusan ditanyakan potongan, jadi gini. Kita udah sepakat ada kontrak dengan Nita Thalia, sekalipun dia itu istri saya, karena dia masuk di label saya, kita ada kesepakatan tetap profesional, ya, dipotong 40%. Orang beranggapan bahwa itu selama 15 tahun itu dipotong 40%. Jadi saya perlu jelasin, yang dipotong 40% hanya 3 tahun kalau tidak salah ya. Setelah itu dia keberat. Ya, dari pertama dia saya bikinin album pertama. Kenapa dipotong 40% itu? Karena biaya untuk promosi dan membuat album itu cukup tinggi. Pada saat itu kan tidak ada digital. Kita masih pakai pita 2-in, analog. Dulu itu saya bikin satu album untuk Nita itu tidak cukup uang 300 juta. Satu album. Sekarang udah punya berapa? 18 album. Jadi potongan itu bukan untuk pribadi saya. Ya, potongan itu dipotong oleh manajemen, tetapi untuk operasional dia lagi. Nah sekarang gini, kalau off-air itu kan bawa tukang make up, bawa asisten, harus pakai supir, harus pakai bensin, harus makan. Teh Nita terima 60% itu adalah bersih, ya. Dan itu bukti transfernya dari manajemen ke Teh Nita ada, oke?
Nah, di tahun keempat apa kelima saya lupa, tapi datanya ada di kantor, dia keberatan dengan 40%, dia minta 30%, kita kasih, karena dia istri saya, ya udah, oke 30%. 2 apa 3 tahun berikutnya, dia keberatan lagi, minta lagi dipotongnya 25%, kita ikutin. 25%, karena dia istri saya, ngapain diperdebatkan gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin lupa juga istri saya, sudah berapa tahun ini, manajemen tidak motong 1% pun. Selain itu, Nurdin Ruditya pun kembali menjelaskan bahwa ketika menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dengan Nita Thalia, dirinya selalu menggunakan uang pribadi untuk membiayai kehidupan Nita Thalia. Bahkan Nurdin Ruditya pun menjelaskan jika dirinya memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa selama ini dirinya menafkahi Nita Thalia dari uang milik dirinya. Memang ya, rumah, mobil, apapun itu hasil jeripayah Ibu Nita Thalia. Karena selama dia bekerja, itu hasil dari dia sendiri. 3 apa 4 tahun belakangan ini saya tidak motong 1% pun. Jadi uang itu langsung ke rekeningnya istri saya. Dan saya sudah tidak mengetahui lagi uang itu dapat berapa, ya, untuk apa, dikemanakan, saya sudah tidak mengerti. Cuma kalau saya tanya, katanya buat membantu keluarganya. Karena kalau untuk hidup rumah tangga saya, semuanya itu uang saya. Gitu ya, jadi bukan uang hasil nyanyi, bukan. Jadi tetap Pak Rudi tetap membiayain sebagai suami kewajiban. Ada. Ya. Bukti semua ada. Kan namanya hidup itu cuma bukan makan ya. Anak sekolah, ya, biaya les, biaya listrik, iuran. Rumah kita itu alhamdulillah bisa kebeli 4 sampai 5 rumah. Biaya rumah itu semua saya yang bayar listriknya. Termasuk segala-segalanya. Jadi tidak ada dipotong dari uang nyanyi untuk bayar listrik, dipotong uang nyanyi untuk biaya rumah Cibinong, rumah Bandung, mana, nggak ada. Jadi semua itu biaya rumah adalah yang nanggung saya. Mungkin kemarin Teh Nita lagi lupa, atau mungkin pikirannya lagi kalut, jadi nggak inget lagi masalah-masalah seperti itu. Ya, termasuk dia menjadi seorang artis itu, prosesnya berat, prosesnya lama, dan tidak sedikit uang yang keluar. Setelah tadi kita mendengarkan bagaimana bantahan dari Nurdin Ruditya mengenai kronologis pemotongan 40% dan dengan sangat gamblang menjelaskan selalu menafkahi Nita Thalia dari hasil kerja kerasnya, maka di segmen selanjutnya di Cumicam In-Depth kita dapat menyaksikan bantahan Nurdin Ruditya yang kabarnya melarang Nita Thalia untuk berteman. Lalu seperti apa bantahan dari Nurdin Ruditya? Simak penjelasannya berikut ini hanya di Cumicam In-Depth. Dan ketika Nurdin Ruditya sudah menjelaskan bagaimana proses pemotongan 40% dari hasil kerja keras Nita Thalia oleh pihak manajemen, maka penjelasan selanjutnya dari pihak Nurdin Ruditya mengenai tidak diperbolehkannya berteman. Hal ini pun kembali lagi dengan tegas dan keras dibantah oleh pihak Nurdin Ruditya. Dirinya menjelaskan selama ini tidak pernah melarang Nita Thalia berteman selama bekerja di dunia entertainment. Terus ada masalah lagi yang saya melarang dia berteman. Saya melarang berteman, nggak boleh bergaul, nggak boleh itu ini. Gimana ya, saya ngejelasin sekarang begini. Yang berstatement itu kan pengacaranya. Istrinya pengacara itu kan sering ikut saya. Saya punya grup band namanya Rudista. Dia jadi artis pendamping. Dan dia itu sering ke rumah. Gitu, beberapa kali ke rumah, dan mungkin kalau ke rumah itu bukan hanya 1-2 orang, dia kadang lebih dari 10 orang. Dia sampai kadang nginep, kadang apa, saya tidak pernah melarang. Termasuk itu pengacaranya. Nah, pengacaranya itu udah sering ke rumah, dan ke kampung saya pun pernah. Makanya saya bingung, kok itu si bapak pengacaranya bisa berstatement, saya bisa katanya melarang. Harusnya dia itu kan sebelum ngucap itu ada klarifikasi dulu lah ke yang bersangkutan yang nyampe ini apa betul seperti ini gitu, atau gimana gitu. Jadi intinya gini, saya tidak pernah melarang istri saya bergaul dengan siapapun. Ya, selagi itu di koridor yang benar. Nah, karena kebetulan saya jadi suaminya, saya kan ingin istri itu bergaul dengan teman-teman yang baik.
Selain membantah melarang Nita Thalia untuk berteman, Nurdin Ruditya pun menjelaskan jika dirinya memiliki bukti di mana Nita Thalia selalu memiliki teman-teman untuk bergaul selama di dunia hiburan. Salah satu contohnya, Nurdin Ruditya menjelaskan bahwa Nita Thalia baru-baru ini dalam postingan di akun media sosial pribadinya berhubungan dan berteman baik dengan Iis Dahlia. Anda juga bisa lihatlah di postingan Teh Nita, dia bisa liwetan sama Teh Iis Dahlia. Dan bukan sekali ya, udah beberapa kali, buktinya itu dia bisa. Kenapa dia berkesimpulan bahwa saya ngelarang gitu loh. Dan dia juga seringlah keluar dengan teman-temannya, silakan. Terutama dengan namanya tuh ada grup, namanya grup Kunyuk Rawon. Dia itu selalu beramai-ramai kemana-mana, saya nggak pernah melarang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.